Ar-Rahim, syujulat minar Rahman. Sifat kasih sayang itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasalahullah. Siapapun di antara manusia yang menebarkan kasih sayang terhadap saudaranya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyambung kasih sayang terhadap dirinya. Waman qata'aha qata'ahullah. Begitupun sebaliknya, siapapun yang memutuskan tali kasih sayang terhadap saudaranya, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan tali kasih sayangnya pula terhadap diri orang tersebut. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyah. Amma ba'du, faya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi ta'ala qaribun minal muhsinin. Wa'lamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi amina. Wa anna man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil 'uqba fununun nadamati. Taqwa ilahal 'alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Fiha binad darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berkewajiban mengingatkan, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya cara agar kita mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para hamba-hambaku, berbekalah kalian selagi kalian hidup di dunia." Agar apa? Agar kalian mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bima'na imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi fis sirri wal 'alan. Takwa yang dimaksudkan itu adalah dengan senantiasa kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal 'alan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan di depan halayak umum. Masyarul hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Setiap orang yang beriman tentu ingin mendapati kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun di antara orang yang beriman yang ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dimurkai oleh Allah, terkadang apabila kita sedang dimarahi oleh tetangga, oleh teman kerabat kita misalnya, rasanya kita kurang nyaman, kita merasa tidak enak, dunia terasa sempit bagi kita. Padahal kalau kita sedang dimarahi oleh teman tetangga misalnya, mudah bagi kita untuk menghindarinya. Barangkali mungkin kita khawatir untuk berjumpa dengan orang tersebut, tapi kita bisa pindah ke tempat yang jauh supaya kita tidak berjumpa dengan orang yang bersangkutan tersebut. Tapi jikalau Allah Subhanahu wa taala yang murka, Allah yang marah terhadap diri kita, dan kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala belaka,
Rasanya kemana lagi? Langit tempat kita bernaung, bumi tempat kita berpijak. Masyarul hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Setiap orang yang beriman tentu ingin mendapat cinta dari Allah. Tapi tidak setiap orang yang beriman mau melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap dirinya. Dan tidak setiap orang yang beriman mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak manusia yang beriman kepada Allah, tapi justru mereka melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ibadallah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad." Aku cinta terhadap 3 golongan, tapi aku jauh lebih cinta terhadap 3 golongan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya yang pertama, "Uhibbu al-ghaniyya sahya wa hubbi lil faqir sahya asyad." Aku cinta terhadap orang kaya yang pemurah, tapi aku jauh lebih cinta terhadap orang fakir, orang miskin yang pemurah. Orang kaya yang pemurah Allah cinta, orang fakir, orang miskin yang pemurah Allah lebih cinta. Orang kaya yang memiliki sifat kedermawanan, memiliki rasa kepekaan yang sangat tinggi, gemar untuk membantu menolong saudaranya, maka dengan sebab itulah Allah cinta terhadap dirinya. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan salah sebuah hadis sahih di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'." Ar-rahim syujnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang tentu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Maka dari itu Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'. Tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah sifat kasih sayang tersebut kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Maka tentu setiap makhluk yang ada di langit tentu akan menyayangi dirimu. Ar-Rahim syujnatun minar rahman. Sifat kasih sayang itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasalahu Allah. Siapapun di antara manusia yang menebarkan kasih sayang terhadap saudaranya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyambung kasih sayang terhadap dirinya. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Begitupun sebaliknya, siapapun yang memutuskan tali kasih sayang terhadap saudaranya, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan tali kasih sayangnya pula terhadap diri orang tersebut. Orang fakir, orang miskin yang pemurah, Allah lebih cinta terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang miskin yang sudah sulit untuk mencari ekonomi, tapi masih gemar untuk membantu saudaranya. Karena orang miskin untuk mendapati sepeser uang pun mereka harus bekerja banting tulang menghidupkan anak dan istrinya, tapi di samping itu mereka masih gemar untuk menolong saudaranya. Oleh sebab itulah mereka mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, uhibbu al-faqir al-mutawadi' wa hubbi lil ghani al-mutawadi' asyad. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, aku cinta terhadap orang fakir, orang miskin yang tawadu atau rendah hati, yang tidak sombong. Tapi aku jauh lebih cinta terhadap orang kaya yang rendah hati dan tidak sombong. Golongan yang kedua ini, Allah cinta terhadap orang fakir, orang miskin yang tidak sombong, yang rendah hati. Maksudnya orang miskin, orang fakir yang tidak sombong itu adalah mereka yang senantiasa tidak lupa untuk berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tapi saat ini kita sering kali menyaksikan berapa banyak orang fakir, orang miskin yang sombong, yang banyak gaya. Mereka enggan bekerja, tugasnya hanya sekedar meminta-minta. Mereka adalah orang yang sombong. Ditambah mereka sudahlah miskin, sudahlah tidak mau bekerja, dan mereka juga orang yang tidak mau enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kata Allah Subhanahu wa taala, aku jauh lebih cinta terhadap orang kaya yang
Mereka itu adalah rendah hati dan tidak sombong. Kenapa? Karena orang kaya yang tidak sombong itulah orang yang sangat sulit dan jarang kita temukan. Orang miskin, dia tidak sombong, sudah menjadi satu keharusan sesuai dengan kondisinya. Tapi orang kaya yang mempunyai banyak harta, namun dia tidak sombong, itulah sangat sulit untuk kita temukan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uhibbu asy-syaikh at-ta'i wa hubbi lisyab at-ta'i asyad." Aku cinta terhadap orang-orang tua yang senantiasa bertaubat kepada Allah, tapi aku jauh lebih cinta terhadap orang-orang pemuda yang gemar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun." Kata Rasulullah, setiap manusia akan berpotensi melakukan suatu kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang setelah melakukan kesalahan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah itu sudah wajar, tapi tidak semua orang yang berbuat salah itu dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah pada zaman sekarang ini seringkali kita menyaksikan banyak anak-anak pemuda yang mereka beranggapan bahwa masa mudanya itu adalah masa yang bebas, masa yang berapi-api, sehingga mereka mau melakukan sesuatu apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan ketika mereka diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, mereka dengan mudahnya menjawab, "Kami masih muda, usia kami masih panjang, masih jauh daripada kematian." Padahal mati itu tidak pilih mereka yang tua maupun mereka yang muda. Kadangkala yang sudah sakit-sakitan dan tua renta, mereka diakhirkan oleh Allah, dan didahulukan mereka masih muda dan juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan terakhir, pesan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Beliau mengatakan, "Ahabbu syai'i ilallah taubatus syab li'annahu taraka syahwatahu fi zamati syahwat." Kata Imam Ibnul Qayyim, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubatnya seorang pemuda, karena mereka yang masih muda berani untuk meninggalkan syahwat hawa nafsunya di masa pada saat terkumpulnya syahwat-syahwat di dalam dirinya. Masyarul hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan senantiasa kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan tentunya kita berharap agar Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil mutadun, wa idza qira'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa rasulina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'ala an-nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal absar wa tadhkiratan liulil albabi wal i'tibar, alladzi ayqaza min khalqihi man istafahu fadakhalahu fi jumlatil akhyar ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من المقربين الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار. أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الواحد الصمد العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وسائر النبيين وآل كل وصحابة أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله
عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وأيد به المؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعزم وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله أجمعين وعلى خليفته من بعده المختار وصاحبه وأنسه بالغار عن خلافة أمته بالتهديد إمام أهل البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المهراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح في السر والعلن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى خليفة وعلى صحابته ورسول الله أجمعين وولي وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى جميع أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واحفظ سائر بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون